Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Safinatun Najah di video Ekonomi Syariah Part 3. Kali ini saya akan membahas konsep berdagang dalam tata cara syariah Islam. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya akan melakukan wawancara kepada pedagang pasar. Sejak kapan Om mulai berdagang di pasar ini? Apa alasan Om memilih berdagang di pasar tradisional? Terus bagaimana Om menentukan harga barang dagangan? Kalau keadaan kayak hujan-hujan begini berarti harganya kadang dia stabil, dia naik. Terus, apakah Om memberi kesempatan tawar-menawar harga pada pembeli? Jadi kayak orang membeli itu orang Om kasih tawaran begitu kesempatan? Terus, apa pendapat Om terkait kebijakan lokal yang diterapkan pada sistem pasar? Apakah ada dampak yang dirasakan oleh Om tentang kebijakan dari pemerintah? Terus yang terakhir, bagaimana cara Om menjaga kualitas barang dagangan? Ada lagi dan itu? Itu aja. Terima kasih banyak Om. Berdagang dalam perspektif syariah merupakan kegiatan ekonomi yang memiliki dimensi spiritual dan etika yang sangat kompleks dan mendalam. Islam memandang perdagangan bukan sekedar transaksi komersial biasa, melainkan suatu bentuk ibadah yang memiliki makna spiritual dan tanggung jawab moral yang luas. Sejarah perdagangan dalam Islam memiliki akar yang kuat. Rasulullah Muhammad SAW sendiri merupakan seorang pedagang yang terkenal dengan julukan Al-Amin, yang berarti terpercaya. Sebelum menerima wahyu, beliau telah menjalani aktivitas perdagangan di wilayah Mekah dan sekitarnya, menunjukkan bahwa berdagang adalah profesi mulia yang tidak bertentangan dengan misi kenabian. Prinsip fundamental perdagangan syariah. Niat adalah fondasi utama dalam berdagang secara syariah. Seorang muslim tidak sekedar mengejar keuntungan materi, tetapi juga bermaksud mencari rezeki halal sebagai bentuk ibadah dan kontribusi sosial. Setiap transaksi harus dilandasi dengan niat yang suci, yaitu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekedar menumpuk kekayaan. Jujur dan transparansi. Kejujuran adalah pilar terpenting dalam perdagangan syariah. Seorang muslim dilarang keras melakukan penipuan, manipulasi, atau tindakan yang dapat merugikan pihak lain. Hal ini tercermin dalam beberapa prinsip utama. Pertama, kejujuran dalam mendeskripsikan produk. Setiap barang yang diperdagangkan harus memiliki kualitas sesuai dengan yang diinformasikan, tanpa ada unsur pengurangan atau penyembunyian cacat. Rasulullah SAW dengan tegas melarang praktik penipuan dalam berdagang, termasuk menyembunyikan kecacatan dalam barang berdagang. Kedua, transparansi dalam transaksi. Seluruh proses jual beli harus dilakukan secara terbuka dengan penjelasan yang detail mengenai spesifikasi produk, harga, syarat, dan ketentuan. Tidak diperkenankan adanya klausul tersembunyi yang dapat merugikan satu pihak. Etika bertransaksi. Etika dalam bertransaksi meliputi beberapa aspek penting. Pertama, komunikasi yang santun dan ramah. Seorang pedagang muslim harus senantiasa bersikap lemah lembut, menghormati pembeli, dan menciptakan suasana transaksi yang nyaman. Sabda Rasulullah SAW menegaskan bahwa Allah memberikan rahmat kepada seorang yang bersikap baik ketika menjual dan membeli. Kedua, tidak memaksa atau melakukan tekanan psikologi kepada pembeli.
Transaksi harus didasarkan pada prinsip saling ridho, yaitu saling meridhoi, di mana kedua belah pihak merasa diuntungkan dan tidak ada unsur kepaksaan. Ketiga, memberikan pilihan yang jujur dan objektif kepada pembeli, termasuk memberikan informasi yang komprehensif tentang kelebihan dan kekurangan produk. Prinsip keadilan ekonomi. Keadilan dalam perdagangan syariah mencakup beberapa dimensi. Pertama, penetapan harga yang wajar. Harga harus mencerminkan keseimbangan antara biaya produksi, keuntungan yang layak, dan kemampuan daya beli masyarakat. Dilarang keras melakukan praktik monopoli atau spekulasi yang merugikan konsumen. Kedua, menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam muamalah, seperti riba, yaitu segala bentuk tambahan yang diambil secara tidak sah dalam transaksi keuangan. Garar, yaitu ketidakjelasan dalam transaksi yang dapat menimbulkan kerugian. Masyir adalah spekulasi atau perjudian dalam aktivitas ekonomi. Aspek sosial dalam perdagangan. Perdagangan syariah memiliki dimensi sosial yang kuat. Seorang pedagang muslim tidak hanya fokus pada keuntungan pribadi, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab sosial. Pertama, mengalokasikan sebagian keuntungan untuk zakat, infak, dan sedekah. Hal ini merupakan bentuk redistribusi kekayaan dan solidaritas sosial. Kedua, memperhatikan kesejahteraan karyawan, memberikan upah yang layak, dan menciptakan lingkungan kerja yang bermartabat. Ketiga, kontribusi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama kelompok lemah dan kurang beruntung. Implementasi modern. Dalam konteks modern, prinsip-prinsip syariah dapat diimplementasikan melalui penggunaan akad-akad syariah dalam transaksi, pemanfaatan lembaga keuangan syariah, pengembangan model bisnis yang berbasis etika dan keadilan, digitalisasi perdagangan yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan transparansi. Dalam kerangka yang lebih komprehensif, perdagangan syariah bukanlah sekedar aktivitas ekonomi, melainkan suatu sistem peradaban yang memiliki kedalaman filosofis dan spiritual yang tak terbatas. Mari kita telaah lebih mendalam tentang konsep perdagangan dalam Islam dengan memahami akarnya yang begitu kaya akan makna dan perspektif. Landasan filosofi perdagangan syariah. Perdagangan dalam Islam dibangun di atas fondasi ontologis yang memandang manusia sebagai khalifah di muka bumi, yang memiliki tanggung jawab untuk memakmurkan kehidupan dan menciptakan keseimbangan. Aktivitas ekonomi termasuk perdagangan bukanlah sekedar cara untuk mengumpulkan kekayaan, melainkan sarana untuk mewujudkan misi ketuhanan. Paradigma Islam memandang harta bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan individual dan kolektif. Setiap transaksi perdagangan memiliki dimensi ibadah yang mendalam, di mana setiap gerakan ekonomi terhubung dengan pertanggungjawaban moral dan spiritual. Dimensi spiritual dalam perdagangan. Spiritualitas dalam perdagangan syariat tercermin dalam beberapa aspek fundamental, yaitu 1. Kesadaran teologis bahwa setiap aktivitas ekonomi adalah manifestasi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pedagang muslim tidak hanya sekedar melihat keuntungan materi, tetapi memahami bahwa setiap transaksi adalah ujian ketakwaan dan amanah. 2. Konsep tawakal dan tawazun, yaitu keseimbangan. Pedagang muslim percaya bahwa rezeki adalah datangnya dari Allah, sementara manusia berperan dalam upaya ikhtiar. Ini menghadirkan sikap mental yang tenang, tidak serakah, dan selalu bersyukur. 3. Kesadaran akan dimensi spiritual setiap transaksi. Setiap proses jual beli bukan sekedar pertukaran barang dan uang, melainkan pertukaran amanah dan kepercayaan yang memiliki konsekuensi spiritual. Kompleksitas etika perdagangan. Etika perdagangan syariah melampaui sekedar larangan dan anjuran. Ia adalah suatu sistem moral yang komprehensif. Aspek psikologis. Seorang pedagang muslim harus mampu mengendalikan nafsu, menghindari keserakahan, dan menjaga integritas diri. Ia tidak terjebak dalam materialisme, tetapi memandang perdagangan sebagai proses transformasi spiritual. Aspek sosial. Perdagangan dipahami sebagai
mekanisme distribusi aspek sosial. Perdagangan dipahami sebagai mekanisme distribusi kesejahteraan. Setiap transaksi memiliki potensi untuk menciptakan keadilan sosial, memberdayakan kelompok lemah, dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Aspek hukum. Setiap transaksi terikat dengan ketentuan fikih muamalah yang kompleks, yang tidak sekedar membahas hal haram, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, keadilan, dan kemaslahatan umum.